Ari, main yuk. Tapi sebelum main, tonton video aku dulu ya. Halo, kembali lagi dengan Made. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kalian kuat. Oh ya, kali ini aku akan membawakan cerita asal usul Kabupaten Pati. Kalau kalian belum pernah datang sana, segeralah datang ke sana berkunjung untuk berwisata. Ya tentunya setelah pandemi sih, atau setelah Lebaran juga boleh. Yang penting melaksanakan protokol kesehatan. Nah, untuk kalian yang tidak tahu, Pati itu merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya itu jika dilihat dari Google Map, dia diapit dari 5 kota, yaitu Kota Kudus, Kota Jepara, Kota Purwodadi, dan Kota Rembang. Jadi dia berada di tengah 5 kota itu, seperti itu. Nah, di Pati sendiri memiliki beberapa julukan, yaitu Kota Pensiun, Pati Bumi Minatani, Kota Kacang, Kota Wisata, Kota Seribu Dukun, dan Kota Manggis. Nah, kenapa Pati bisa dikatakan kota pensiun? Karena katanya Pati itu berada di tempat strategis yang dikelilingi banyak kota-kota besar itu kan. Nah, lingkungan Pati itu masih asri, jadi banyak para pensiunan yang mendambakan hidup dengan damai di Pati, makanya dia disebut kota pensiun. Kemudian untuk Pati Bumi Minatani, mereka memiliki slogan atau semboyan itu karena hampir seluruh wilayah kota Pati itu sebagian besar adalah area persawahan. Jadi itu menggambarkan kehidupan di penduduknya itu loh. Terus untuk yang Kota Kacang, kalau kalian tahu, di Indonesia kan terdapat 2 pabrik kacang terbesar itu toh, 2 Kelinci dan Garuda. Nah, kedua pabrik ini berada di Pati, makanya kenapa Pati diberikan sebutan sebagai Kota Kacang, karena kedua pabrik itu berada di Pati, seperti itu. Terus untuk kota wisata, wisata di Pati itu banyak sekali. Ada air terjun, ada goa, hutan pinus, serta beberapa waduk yang tentunya itu sangat indah. Nah, di Pati memiliki makanan khas seperti sego gandus, sego tewel, soto kemiri, getuk, wedang coro, bandeng presto, juwana. Nah, untuk Kota Seribu Dukun, dari dulu itu dipercaya di Kota Pati itu banyak para orang yang mempelajari tentang ilmu-ilmu supranatural seperti itu, makanya di Pati diberi julukan Kota Seribu Dukun. Lucu juga sih, tapi ya emang seperti itu julukannya. Terus untuk Kota Manggis, nah di Pati itu kalau pas musim manggis, dia itu sebagai pemasok terbesar di Pulau Jawa. Jadi hampir semua Pulau Jawa itu yang menyetori manggis itu Kota Pati. Jadi maka dari itu Kota Pati disebut sebagai Kota Manggis, kayak gitu. Nah, itu gambaran singkat tentang Pati. Nah, kalau kalian yang belum pernah ke Pati, datang segeralah ke Pati. Oh iya, di Pati juga ada cerita yang terkenal, yaitu cerita Saridin atau Syekh Jangkung. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan cerita Saridin, kalian boleh tuh nonton video ini, part 1, part 2, dan part 3-nya. Pati itu memiliki beberapa sejarah yang terkenal seperti sejarahnya Saridin, Ondo Rantai, dan cerita-cerita Yuyu Rumpung. Ya, nantinya akan sedikit berkaitan dengan berdirinya Kabupaten Pati. Oke, aku lanjut aja ya, langsung dengan asal-usul cerita Kabupaten Pati. Lanjut ya.
Menurut situs resmi pemerintah Kabupaten Pati yang diambil dari berbagai sumber, yaitu dari sumber cerita rakyat drama Yuyu Rumpung yang biasanya dipentaskan dalam pagelaran ketoprak, dan juga dari buku Babat Tanah Pati, menjelaskan bahwa awal ceritanya itu bermula dari dua kadipaten yang akan menikahkan anaknya. Kedua kadipaten tersebut adalah Kadipaten Paranggaruda dengan Kadipaten Carangsoko, di mana Kadipaten Paranggaruda dipimpin oleh adipati bernama Yudopati yang memiliki anak laki-laki bernama Raden Jasari atau lebih dikenal dengan sebutan Menak Jasari. Nah, Kadipaten Carangsoko dipimpin oleh adipati bernama Puspo Handungjoyo dengan anak perempuannya yang bernama Dewi Ruyung Wulan. Raden Jasari memiliki fisik yang cacat dan wajahnya pun kurang tampan hingga membuat Dewi Ruyung Wulan menolak untuk didekatinya. Namun karena hal ini adalah paksaan dari kedua orang tuanya, maka mau tidak mau Dewi Ruyung Wulan harus menerima Raden Jasari sebagai calon suaminya. Nah, di sini Dewi Ruyung Wulan sangat sedih karena pernikahannya bukan didasarkan atas nama cinta atau dasar suka lah. Nah, sang Dewi meminta sebuah syarat untuk pernikahannya itu. Sang Dewi meminta agar saat pernikahannya diadakan sebuah pagelaran wayang kulit yang dibawakan oleh dalang yang bernama Ki Saponyono yang sangat terkenal. Kemudian Dewi Ruyung Wulan meminta kepada Ki Dalang Saponyono agar dibawakan cerita yang menggambarkan kesedihannya itu. Nah, Ki Saponyono merasa kesulitan karena beliau biasanya membawakan cerita di sebuah pesta pernikahan itu dengan cerita-cerita yang alurnya bahagia. Namun kali ini ia diminta menceritakan sebuah cerita yang menggambarkan sebuah kesedihan. Karena ini merupakan permintaan langsung dari Dewi Ruyung Wulan, Ki Saponyono pun menyanggupinya. Padahal hal itu hanyalah akal-akalan yang dilakukan oleh Dewi Ruyung Wulan. Nah, Ki Dalang Saponyono sendiri jika membawakan pagelaran wayang ditemani oleh dua orang gadis, yaitu adik-adiknya sendiri yang bernama Ambarsari dan Ambarwati, yang bertindak sebagai Waranggono Swarowati atau sebagai sindennya. Saking senangnya Raden Jasari karena mendapatkan istri yang sangat cantik, sampai-sampai air liur dari Raden Jasari ini menetes saat melihat Dewi Ruyung Wulan. Terkadang Raden Jasari pun mencolek-colek pipi dari Dewi Ruyung Wulan hingga membuat sang Dewi pun risih. Di tengah-tengah pagelaran wayang tersebut, Dewi Ruyung Wulan membuat sebuah keributan dengan tiba-tiba meloncat ke pangkuannya Ki Saponyono. Karena sang Dewi mulai terpesona dengan kepandaian dan ketampanan dari Ki Saponyono yang membawakan pertunjukan wayang kulit tersebut. Sang Dewi pun meminta kepada Ki Saponyono untuk dibawa pergi saja. Kalaupun tidak, sang Dewi memilih untuk mati. Karena kejadian itu, semua tamu-tamu, orang tua kedua mempelai, dan bahkan Ki Saponyono sendiri terkaget-kaget. Kemudian Ki Saponyono mengeluarkan kesaktiannya dan dibuatlah lampu-lampu yang ada di Kadipaten Carangsoko itu mati seketika hingga menjadi gelap gulita di Kabupaten Carangsoko. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Ki Saponyono dan Dewi Ruyung Wulan untuk melarikan diri. Sang Adipati Carangsoko merasa sangat marah saat itu. Ia memanggil patihnya yaitu Singopadu
untuk segera mengatasi keadaan ini. Saat lampunya mulai dihidupkan, Raden Jasari menangis merengek-rengek karena calon istrinya itu telah hilang. Kemudian Adipati Paranggaruda memerintahkan Patih Singopati untuk mengejar Dalang Saponyono dan Dewi Ruyung Wulan. Karena merasa terhina, Adipati Paranggaruda memerintahkan para prajuritnya untuk menggeledah semua rumah warga dengan paksa. Karena Adi Paranggaruda curiga kalau Ki Dalang Saponyono dan Dewi Ruyung Wulan bersembunyi di rumah-rumah warga. Hal itu membuat sang Adipati Puspa Handungjoyo tidak senang dengan cara yang digunakan oleh Adipati Paranggaruda, karena hal itu dapat membuat warganya ketakutan. Di satu sisi, Dewi Ruyung Wulan, Ki Dalang Saponyono beserta adik-adiknya terus berlari keluar masuk hutan menghindari para pengejar. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengganti pakaian. Pakaian itu diganti dengan pakaian seperti warga desa biasanya. Hal ini dilakukan untuk menyamar dan agar tidak mencuri perhatian penduduk otomatis. Sampailah mereka di Dukuh Bantengan, Trangkil, yaitu suatu wilayah di Mojosemi zaman dulu. Kalau sekarang Dukuh Bantengan itu berada di sebuah desa bernama Trangkil. Karena pada saat itu tengah terjadi kemarau panjang, jadi semua sungai mengalami kekeringan dan cuaca pada saat itu sangatlah panas. Hal ini membuat Dewi Ruyung Wulan dan kedua adiknya dari Ki Dalang Saponyono kelelahan dan kehausan. Dan ini membuat mereka pula serasa putus asa karena ketiga gadis itu terlihat sangat lemas dan mereka pun mulai frustrasi. Dengan tubuh yang masih lemas itu, mereka berjalan sambil tertatih-tatih. Mereka berusaha mencari sumber air. Dan sampailah mereka di suatu sawah yang sangat lapang. Karena di sekitar situ juga mengalami kekeringan, maka sumur dan sungai yang ada di sekitar situ juga kering. Nah, Ki Dalang Saponyono sendiri takut untuk meminta air kepada para penduduk, karena beliau takut akan bertemu para prajurit yang mengejar mereka. Jadi, Ki Saponyono memutuskan untuk mencuri mentimun dan semangka yang ada di sawah tersebut. Pemilik sawah itu adalah Panewu Sukmoyono dan adiknya yang bernama Raden Kembangjoyo. Kedua orang ini itu merupakan anak dari seorang petapa sakti dari Gunung Muria. Panewu Sukmoyono merupakan penguasa suatu negeri atau kadipaten bernama Mojosemi. Sedangkan Raden Kembangjoyo merupakan pembesar Dukuh Bantengan tersebut. Beliau, Raden Kembangjoyo, mendapatkan laporan dari para warga bahwa sawahnya sering dirusak oleh binatang. Namun, karena tidak percaya, Raden Kembangjoyo mengawasi sawahnya tuh. Pada saat ia tengah mengawasi itu, Raden Kembangjoyo pun terkejut karena beliau mendapatkan bahwa yang merusak sawahnya bukanlah binatang, melainkan manusia. Kemudian karena Raden Kembangjoyo marah hasil sawahnya tengah dicuri oleh manusia, Raden Kembangjoyo kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Ki Dalang Saponyono dan menangkapnya. Di situ terjadilah pertarungan karena Ki Dalang Saponyono melawan saat akan ditangkap. Nah, para anak buah Raden Kembangjoyo ini kewalahan dan kemudian dapat dikalahkan oleh Ki Saponyono.
Kemudian Raden Kembangjaya pun turun tangan dan melawan Ki Dalang Saponyono. Nah, dari kejauhan Dewi Ruyung Wulan dan kedua adiknya Ki Dalang Saponyono melihat pertarungan tersebut. Ketiga gadis itu mengira bahwa yang menyerang Ki Saponyono adalah pasukan dari Parang Garuda. Ki Dalang Saponyono pun kalah karena Raden Kembangjaya lebih sakti darinya. Pada saat Ki Dalang kalah, Ki Dalang pun menjelaskan dan meminta maaf bahwa dia terpaksa mencuri tersebut. Nah, melihat hal itu, Dewi Ruyung Wulan dan kedua adik dari Ki Dalang Saponyono pun keluar dari tempat persembunyian mereka. Sang Dewi memohon kepada Raden Kembangjaya agar melepaskan Ki Dalang Saponyono, karena mereka masih beranggapan bahwa Raden Kembangjaya dan pasukannya adalah pasukan dari Parang Garuda. Di sini Raden Kembangjaya terkejut karena ternyata Ki Saponyono membawa 3 orang gadis. Namun karena mereka sudah mencuri, jadi keempat orang tersebut tetap ditawan oleh Raden Kembangjaya. Kemudian mereka dibawa menghadap ke hadapan Panowo Sukmayono. Di situ Ki Dalang Saponyono menceritakan semua kejadian dari awal hingga akhir secara runtut. Nah, mendengar penjelasan Ki Saponyono tersebut, Panowo Sukmayono tidak tega menjatuhi hukuman. Malah justru bersedia untuk menampung serta melindungi mereka berempat. Karena kebaikan dari Panowo Sukmayono itu, Ki Dalang Saponyono ingin membalas budi dengan mempersembahkan kedua adiknya untuk dijadikan hambanya. Dan hal itu diterima oleh Raden Sukmayono. Akhirnya Ambarsari diperistri oleh Panowo Sukmayono sebagai selir, sedangkan Ambarwati diberikan kepada Raden Kembangjaya untuk dijadikan istrinya. Sedangkan Dewi Ruyung Wulan rencananya akan diberikan kembali kepada ayahnya, yaitu Adipati Carangsaka. Nah, di cerita lain terjadi suatu kejadian di mana Yuyu Rumpung, yaitu pembesar dari daerah bernama Kemaguhan, yang mana Yuyu Rumpung ini juga merupakan anak buah dari Parang Garuda, mengetahui bahwa Panowo Sukmayono memiliki pusaka keris rambut pinutung dan kuluk kaniraga, di mana pusaka tersebut merupakan lambang kekuasaan yang juga merupakan simbol kesatuan dan persatuan. Nah, dipercaya barang siapa yang memiliki 2 pusaka tersebut akan mampu menguasai dan berkuasa di Pulau Jawa. Yuyu Rumpung yang mengetahui hal itu memerintahkan anak buahnya yang bernama Sondong Majeruk untuk mengambil kedua pusaka itu. Akan tetapi hal itu diketahui oleh Sondong Makerti, hingga mereka pun bertempur akhirnya. Sondong Majeruk pun kalah oleh Sondong Makerti. Mengetahui itu, Yuyu Rumpung pun murka, kemudian memerintahkan kepada prajuritnya untuk segera menyerbu Mojosemi dan meminta bantuan ataulah bergabung dengan pasukan Yudapati atau Kadipaten Parang Garuda. Sementara itu, para prajurit Parang Garuda masih saja melakukan pengejaran dan penggeledahan dari rumah ke rumah penduduk. Sampailah mereka di Mojosemi, dan betapa marahnya Adipati Yudapati ketika mendapatkan laporan bahwa buronan Ki Dalang Saponyono dan Dewi Ruyung Wulan berada di Mojosemi dan mereka mendapatkan perlindungan dari Panowo Sukmayono. Nah, akhirnya terjadilah pertempuran besar-besaran hingga banyak korban yang berjatuhan.
Nah, di pertempuran itu Panowo Sukmoyono pun kalah oleh pasukan Parang Garuda dan Yoyo Rumpung. Mendengar hal itu, Raden Kembangjaya pun mengamuk dengan memegang keris rambut Pinutung dan kuluk Kaniraga. Ia mulai menghancurkan pasukan Parang Garuda. Nah, di sini Raden Kembangjaya itu mendapatkan bantuan dari pasukan Carangsaka. Kemudian Dewi Ruyung Wulan dikembalikan oleh Raden Kembangjaya bersama Ki Dalang Saponyono. Namun, sebagai tanda terima kasih, Dewi Ruyung Wulan pun diberikan kepada Kembangjaya agar dapat dijadikan sebagai istrinya. Dan hal itu pun diterima baik oleh Raden Kembangjaya. Kemudian Raden Kembangjaya tinggal di Carangsaka menggantikan Puspa Handungjaya sebagai pemimpin Kadipaten Carangsaka. Raden Kembangjaya juga menjadi adipati dari ketiga kadipaten, yaitu Kadipaten Parang Garuda, Kadipaten Carangsaka, dan Kadipaten Mojosemi, yang beliau gabungkan menjadi satu. Nah, ketiga wilayah itu dapat hidup secara rukun di bawah kepemimpinan Raden Kembangjaya, di mana di sebelumnya saat tiga wilayah itu belum disatukan, mereka konflik tuh. Nah, di sini sudah mulai hidup rukun. Kemudian Raden Kembangjaya mengajak Ki Dalang Saponyono untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan mulai mencari lokasi yang baik untuk dijadikan suatu pusat pemerintahan. Raden Kembangjaya dan Ki Saponyono kemudian menuju ke hutan Kemiri, dan segeralah hutan tersebut dibabat untuk dijadikan kadipaten nantinya. Nah, dulunya hutan Kemiri itu dihuni oleh kerajaan Siluman. Kemudian Raden Kembangjaya bersama Ki Dalang Saponyono berusaha mengalahkan pemimpin dari Siluman tersebut. Hingga pada akhirnya pemimpin Siluman itu pun kalah dan memutuskan untuk pergi. Karena itu Ki Dalang Saponyono melakukan selamatan dengan memainkan wayang di hutan tersebut. Kemudian mereka melanjutkan untuk membabat hutan. Di tengah kegiatan tersebut datanglah seorang laki-laki memikul gentong yang berisi air. Seseorang itu bernama Ki Sagola. Beliau merupakan seorang penjual dawet. Nah, karena Raden Kembangjaya belum tahu apa itu dawet, beliau meminta untuk dibuatkan dawet tersebut untuknya dan untuk para prajuritnya yang tengah bekerja di hutan itu. Karena Raden Kembangjaya terkesan dan suka dengan minuman dawet yang rasanya manis dan segar itu, kemudian beliau pun bertanya kepada Ki Sagola mengenai apa minuman yang baru diminumnya itu. Ki Sagola pun menjelaskan bahwa minuman dawet ini tuh terbuat dari pati aren yang diberikan santan kelapa serta gula aren. Mendengar jawaban itu, Raden Kembangjaya terinspirasi. Kelak kalau pembukaan hutan ini selesai, wilayah itu akan diberi nama Kadipaten Pati Pesantenan. Nah, singkat cerita, dalam perkembangannya Kadipaten Pati Pesantenan menjadi makmur Kemaripah Loh Jinawi di bawah kepemimpinan Kembangjaya. Kemudian saat pembabatan itu selesai, pemerintahan di Carangsaka pun dipindahkan di Kadipaten Pati Pesantenan, dan Raden Kembangjaya memiliki gelar baru, yaitu Adipati Jayakusuma. Adipati Jayakusuma ini itu memiliki satu putra bernama Raden Tambra. Kemudian saat ayahnya wafat, yaitu
Adipati Jayakusumo, maka posisinya otomatis akan digantikan oleh Raden Tambro. Nah, saat Raden Tambro menggantikan ayahnya itu, maka beliau pun otomatis akan menjadi Adipati Pati Pesantrenan. Nah, saat itu juga dia memiliki gelar baru, di mana gelarnya adalah Adipati Tambranegara. Kemudian Adipati Tambranegara ini memindahkan pusat pemerintahan Kadipaten Kesantenan yang semula berada di Desa Kemiri menuju ke arah barat, yaitu di Desa Kaborongan, dan mengganti nama Kadipaten Kesantenan menjadi Kadipaten Pati. Nah, itu tadi merupakan sejarah singkat dari penamaan asal usul dari Kabupaten Pati. Nah, di buku lain yang aku baca itu terdapat cerita versi lain dari yang ini, tapi mungkin itu akan aku ceritakan di part kedua, karena ada beberapa kepercayaan orang yang dipercaya penamaan Pati itu berasal dari hal lain, jadi bukan dari Dawet. Kalau yang cerita ini kan dari Dawet. Nah, ada beberapa cerita yang dipercaya banyak orang bukan dari Dawet. Nah, kalau kalian tertarik dan kalian pun penasaran, kalian boleh tulis di kolom komentar, dan aku nanti bakal buatin di part keduanya. Oke, terima kasih sudah mau menonton video aku. Semoga kalian terhibur dan menambah wawasan kalian. Kalaupun ada yang salah ataupun aku kurang memasukkan elemen-elemen lainnya, kalian boleh mengingatkanku di kolom komentar, karena kita sama-sama belajar sejarah kali ini. Seperti itu. Terima kasih ya. Oh iya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan semoga pandemi di tahun ini setelah Ramadan ini semoga benar-benar hilang, agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya lagi. Amin. Dan aku mau mengucapkan mohon maaf lahir batin karena sebentar lagi akan Idul Fitri. Seperti itu. Senang sekali saya, bakal ada makanan banyak. Oh yeah, thank you so much for watching and see you, dadah.